Tadi aku tanya, Gimana? kemarin itu sama Munir, cuma belum tuntas. Baginda Nabi Muhammad itu kan menikah usia 25 tahun dengan Gimana? Baginda Kurang Nabi jelas. Muhammad itu menikah usia 25 tahun. Oh ya, Nah, kemudian dia Nabi usia 40 tahun. iya. Jadi selama 15 tahun itu, Nabi itu agamanya apa Pak Deni? Agamanya Hanif. Apa agama Hanif itu di dalam bangsa Quraisy itu ada yang namanya agama Hanif, ada agama Nasrani, ada agama pagan. Nah, tetapi dia lebih cenderung kepada agama Hanif sesuai yang diikutinya oleh datuknya. Siapa Apa datuknya? Yaitu datuknya siapa tuh? Abdul Muthalib. Oh, yang pamannya itu Abdul Muthalib. Bukan lain kalau pamannya Abu Thalib. Oh, apa Beda. bedanya Abdul Muthalib dengan Abdul Thalib? Kalau Abdul Muthalib itu datuknya. Kalau Abu Thalib itu pamannya, anaknya dari Abdul Muthalib. Oh, berarti dia agama Hanif ya. Terus kalau sepengetahuannya Pak Dani dulu Baginda Muhammad itu ketika menikah dengan Siti Khadijah itu diberkati di mana? Nah Karena itu kan saya nggak. karena kan Nah, itu uh, Siti Khadijah itu ya kan dia kan seorang Nasrani toh. iya, Apa dia mereka Nasrani. diberkati di gereja? Karena di sana kan tidak ada gereja, yang ada adalah kuil. Oh, Eh, berarti begini. boleh tanya dong satu potong sebelum dilanjut. Mungkin kayak agak penting sedikit sih pertanyaan saya suka suka apa ya tergelitik sedikit ya. Ya, Menurut yang penting selaras dengan jalannya iya diskusi iya nggak ini apa-apa. lagi diskusi yang ini yang tadi ada disebutkan mengenai Nasrani gitu ya. Di gereja saya malah berpikir bahwa Nasrani itu merupakan bagian yang berbeda dari kekristenan. Tolong dikasih masukan gitu ya. Itu pemahaman saya ya. Oh iya Makasih. jelas Pak, Nasrani bukan Kristen. Setuju. Setuju. Itu Ya. bidat. Nah, Aliran bidat dari berarti kekristenan. berarti waktu itu di daerah Baginda Muhammad tinggal tidak ada orang Kristen berarti Pak ya, karena tidak ada gereja kan. Ya nggak ada. Apakah bisa saya katakan begini Pak Dani? Berarti Quran segala pengajarannya tidak ada sangkut pautnya dengan Kristen. Termasuk yang mengatakan menyembah Allah, Maria, dan Isa itu tidak ada sangkut paut dengan Kristen karena tidak ada gereja sama sekali di sana. Ya di dalam Islam tidak mengenal Kristen, yang dikenal di dalam Islam adalah Nasrani. Oh, berarti kalau begitu bisa dong saya katakan orang Muslim di Indonesia nggak boleh mengatakan kitab Injil kami palsu, tidak boleh mengatakan bahwa Yesus kami tidak disalib. Karena sesungguhnya apa yang disampaikan di dalam Quran itu tidak ada sangkut pautnya dengan kekristenan. Karena di zaman baginda Nabi pun kan tidak ada orang Kristen di sana. Tidak ada Iya, gereja. Sementara iya, pada tahun 300 Masehi Pak Dani, orang Kristen sudah resmi gereja itu menjadi sebuah lembaga tahun 300. Pertama kali di Armenia, setahu saya. iya. Yang saya sih hanya menyampaikan dari perspektif Islam. Di perspektif Islam pada zaman Rasulullah SAW, yang namanya kota Mekah itu tidak ada yang namanya Kristen. Yang ada adalah Nasrani dan Yahudi. Oke. Oke Pak Dani. Jadi itu artinya gini, karena kemarin kan aku pernah bertanya juga sama mungkin masih anak buahnya Pak Dani lah itu, karena Pak Dani kan seorang kiai besar, sementara yang kemarin itu ustadz lah, masih belum Waduh. mati. Aku tanya begini Pak Dani, Ya, ya aku tanya gini bukan. Pak Dani, ya aku tanya gini, mengapa di dalam Quran tidak ada kata Lanjut. Kristen? Iya kan? Setahu saya di dalam Quran tidak ada kata Kristen. Mengapa Kristen yang sudah begitu familiar pada tahun 300 sampai dengan tahun 700-an itu sudah menjadi umat mayoritas lah di Timur Tengah, tidak disinggung di dalam Quran Pak Denny. Aku bertanya-tanya kenapa itu?
Ya, kita juga nggak tahu kenapa Allah tidak menyebutkan kekristenan. Yang Allah sebutkan adalah Nasrani. Jadi kami kan hanya mendapatkan informasinya itu dari Allah. Dari Sang Pencipta alam semesta yang menyampaikan wahyunya kepada Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Apapun yang ditulis ataupun yang diwahyukan oleh Allah Sang Pencipta alam semesta, itu bagi kami tidak ada keraguan keterangan itu. Kalau bicara tentang kekristenan, kenapa tidak ada di dalam kekristenan, di dalam Al-Quran? Ya karena saya juga bertanya-tanya, agama Kristen ini siapa yang membawanya? Kan begitu. Siapa nabinya? Itu aja, saya sampai sekarang juga mempertanyakan tentang Alkitab kan, tentang kekristenan, tentang Alkitab. Siapa sih yang bertanggung jawab ataupun yang membawa Alkitab ini? Nabinya siapa? Ya Kalau itulah Pak Dani yang kupertanyakan, karena kan setahu saya Pak Dani dan kawan-kawan kan seringkali mengatakan bahwa Quran itu sempurna. Seharusnya jawaban dari pertanyaan saya ini sempurna juga seharusnya dijawab di dalam. Tapi Pak Dani kulihat kok ada keraguan-raguan. saya katakan, saya tidak pernah mengatakan Al-Quran itu sempurna ya. Tolong jangan dipelintir tapi. Oh kok Pak Dani, berarti kalau tidak sempurna cacat dulu. dong. Ya ini dipelintir. Belum mungkin saya jelaskan, kan dipotong. Saya katakan, tolong jangan dipotong dulu, nanti di framing lagi. Teman-teman yang lain juga seperti itu. Bingung saya kan. Coba didengarkan dulu. Saya katakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah menyatakan Al-Quran itu sempurna ataupun tidak sempurna. Jadi Allah tidak ada menerangkan, oh Al-Quran sempurna ataupun mengatakan Al-Quran tidak sempurna. Allah tidak ada menerangkan itu. Kalau Allah tidak menerangkan itu, maka kami juga tidak punya otoritas untuk menerangkan apakah dia sempurna atau tidak. Kami tidak memiliki otoritas itu. Bisa dipahami nggak maksud saya? Ya, kalau kami hanya bisa dibungkus. Iya, bungkus. Ada ayat loh, Pak Dani. Ada ayat loh, Pak Dani. Iya, Aku telah sempurnakan. Iya. Nah, itu gimana Pak Dani? Itu bukan Al-Quran, tetapi ajarannya. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Akmaltu lakum dinakum. Telah aku sempurnakan ajaranmu, wahai Muhammad, kata Allah. Ajaran. Lalu ajaran dari mana, Pak Dani? Ya. Din itu ajaran. Iya. Pertanyaannya gini, Utara Pak Mailas. Telah aku sempurnakan ajaranmu. Berarti sebelum Allah memberikan ajaran, berarti baginda Nabi sudah punya ajaran. Ajaran baginda Nabi itu kemudian disempurnakan. Kira-kira ajaran baginda Nabi yang disempurnakan itu apa, Pak Dani? Karena ya, ajaran Islam itu kan bertahap. Dari wahyunya kan selama 23 tahun. Jadi pertama misalnya ayat ataupun surah Al-Alaq itu kan, Iqra itu kan dari pertama. Itu beberapa hari kan belum ada turun ayat sebelum sesudahnya. Nah disitulah tahapan-tahapan turunnya ajaran-ajaran dari Allah ini itu adalah merupakan bentuk, sekali lagi ya, bentuk tahapan, ada jenjang-jenjangnya di dalam menerapkan hukum-hukum itu ataupun ajaran-ajaran itu. Bisa dipahami nggak kira-kira? Memang kalau dikatakan bertahap, dan ini bukan hanya bertahap sebenarnya. Tunggu Pak Erwin, aku bentar. Tadi ada. Aku selesaikan dulu sedikit aja ya. Karena begini Pak Dani, yang aku pernah pelajari, nanti Pak Dani bisa luruskan. Dikatakan kan bahwa ayat-ayat Quran itu turun sesuai dengan kebutuhan baginda juga, situasi kondisi. Nah, jadi contoh ayat hijab. Ayat hijab itu kan turun ketika istri baginda melakukan buang hajat itu. Kubaca hadisnya. Kemudian Umar bin Khattab mintalah kepada Allah supaya diturunkan ayat. Akhirnya turunlah ayat hijab begitu. Dan ada beberapa kasus, hampir semua bisa dikatakan begitu,
bahwa ayat-ayat itu kan turun sesuai dengan kondisi atau persoalan atau permintaan dari baginda. Jadi bagaimana sebenarnya Pak Dani hal ini? Pak Dani bisa bantu saya untuk mau mengerti, Pak? Oke, terima kasih. Jadi Allah itu menurunkan ayat itu ada yang tidak melalui kausalitas sebab akibat, ya kan? Yang tidak melalui sebab akibat itu namanya bayyinah. Itu tak ada sebab akibat itu. Ada ayat-ayat yang namanya ayat-ayat bayyinah. Contoh ayat bayyinah apa? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya sampai akhir. Itu tidak ada sebab akibat. Ya kan tidak ada kausalitas di sana. Itu yang dikatakan ayat bayyinah. Ayat keterangan. Bayyinah itu artinya keterangan. Kalau di dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arab namanya bayyinah. Jadi tidak semua. Asbabun nuzul, Pak. Harus dilihat, Pak, asbabun nuzul ya, Pak. Tidak semua. Makanya nggak ada. Asbabun nuzul itu kan ibaratkan kausalitas. Persamaan asbabun nuzul itu kausalitas. Kalau bahasa kita sekarang, bahasa kerennya, bahasa ilmiahnya, kausalitas sebab akibat. Jadi ada sebab Al-Fatihah itu tidak ada asbabun nuzul ya, Pak ya, berarti ya. Banyak ayat yang nggak ada asbabun nuzul, banyak sekali. Contoh surah Al-Waqiah, tidak ada sebab akibat. Itulah yang dikatakan ayat-ayat yang bayyinah, hanya memberikan keterangan. Jadi bukan semua ayat itu harus ada sebab akibat ataupun harus ada asbabun nuzul, tidak. Inilah kadang-kadang ya kita juga tidak bisa juga menyalahkan teman-teman di kekristenan juga ya kan. Ada juga umat-umat Islam yang mengatakan, saya juga ada mendengar loh teman-teman Islam, semua ayat Al-Quran itu harus ada asbabun nuzul katanya. Ya kita yang tahu ini kan tinggal ketawa saja kan, mau bilang apa lagi. Karena pemahaman mereka, karena kan yang di YouTube ini mereka kan rata-rata ya, tidak semuanya sih. Rata-rata mereka itu kan bukan dari pesantren, bukan menggeluti di bidang agama. Itu persoalannya. Cuman kita menghargai semangatnya, girohnya, spiritnya. Itu yang kita hargai. Makanya kalau pengetahuan tentang agama saya rasa masih banyak yang lebih tinggi ya kan. Itu harus kita akui juga. Ini namanya kan dunia apologet. Makanya bagaimana, Pak Dani? Berarti Pak Buya Sakur itu gimana? Itu kan salah satu yang sangat tinggi juga, Pak. Oh iya, Buya Sakur itu kan orang hebat itu. Sama Gus Muafik itu kan. Berarti setuju Pak Dani dengan Pak Buya Sakur itu ya? Kalau Buya Sakur bukan masalah setuju atau tidaknya Pak ya. Bapak kan belum tahu apa sih tujuan ataupun konteks yang akan dicapai oleh Buya Sakur. Kadang-kadang kan orang kan tidak memahami itu. Kalau kami yang memahami, kami senang juga itu. Karena ada sesuatu ya yang istilahnya kan ada yang tersurat, ada yang tersirat. Dan yang tersirat ini banyak juga umat Islam yang tidak memahaminya. Kalau kami yang sudah mengetahui apa itu yang tersurat, apa itu yang tersirat, enggak ada masalah itu Buya Sakur itu. Tidak ada masalah sama sekali. Oke? Oke. Pak Domba, apa tadi mau sampaikan, Bro? Oke, enggak kata din tadi. Tapi kenapa kata din ini dikatakan agama? Padahal makna kata din itu diambil dari bahasa Ibrani kan? Yaitu penghakiman. Atau dia bilanglah pengajaran atau aturan Tuhan. Tapi kenapa sekarang menjadi agama? Kenapa din tidak? Din itu apa bahasa Arab, Pak. Maknanya apa, din itu bahasa Arab, kenapa jadi bahasa Yunani? Aduh. Aslinya diambil dari bahasa Ibrani, Pak. Enggak, din itu asal katanya dinun. Ya. Dia kan sekarang ada gini aja ya. Masdarnya dana. Artinya apa, Pak? Din itu artinya kalau apa? Gini ya, kita ambil masdarnya dulu. Maksudnya asal katanya dulu, dana. Dana itu artinya dekat.
Oke. Dana kayak Dani. Sebenarnya Dani itu saya yang mendekatkan diri. Itu namanya Dani. Saya, kan begitu. Kalau din berarti pengajaran untuk mendekatkan diri. Dekatkan diri kepada siapa? Kepada Allah. Bagaimana Allah itu? Itulah pengajaran. Bisa dipahami nggak? Itu Oke, kita berarti ambil dari dasar katanya dulu. ya ini Pak saya sudah share screen ya. Din atau din. Dalam Alkitab Ibrani, nah, Al-Quran sama Ibrani duluan mana? Yang berarti untuk mengadili atau melakukan penghakiman atau untuk menghakimi. Kenapa? Kalau saya kan tadi kan saya ada literaturnya nih Pak ya. Bapak tadi kan menyangga, oh bukan itu bahasa Arab. Iya, diambil dari bahasa apa? Iya, bahasa Gitu. Arab dengan bahasa Ibrani itu kan satu rumpun. Nah, iya, kita mau berarti kan bilang apa lagi? Berarti kan duluan toh, Pak. Duluan. Masalah duluan mana bahasa Arab, mana bahasa Ibrani, saya rasa sama-sama. Bro Domba, saya Domba. Iya. Kosakata dalam Ibrani dan Arab itu mirip. Tetapi jadi bahasa apa yang tadi dibilang itu ada Semit Aramaik, Semitik, satu rumpun dan Arab. Ya lanjut silakan. Ya, jadi kan kalau memang serumpun berarti artinya sama apa tidak? Sama kan? Bisa jadi. Cuma ada pasti ada, begini maksudnya. Tadi gini Pak, tadi saya dengar din itu menghakimi. Saya terlintas tadi langsung berpikir loh din, oh benar. Makanya saya mau potong omongannya si Erben tadi. Mau saya larikan memang din itu penghakiman. Kenapa? Jadi ada pertanyaan. Kenapa sekarang bisa menjadi agama? Kata agama ini tidak ada dalam bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Benar. Nah, kenapa bisa dijadikan agama? Padahal arti agama, kita ketik aja daripada asumsi ya. Ini sudah beda, Pak. Nah, kenapa kok bisa lari ke agama gitu loh? Itu kan bahasa Indonesia, Pak. Kita mengadopsinya ke dalam bahasa memberikan sinonim, bukan mengadopsi tetapi sinonim, memparalelkan antara dinul Islam dengan agama Islam. Kalau bahasa Arab namanya dinul Islam. Kalau bahasa Indonesia namanya agama Islam. Itu aja, itu diparalelkan aja, menyesuaikan karena pada dasarnya di Indonesia dulu kan bukan orang Islam. Iya, maksudku kembali ke ini, Pak. Kembali ke bahasa. Di Islam, ya toh? Iya, ajaran ya kalau bisa dikatakan masuklah dia bilang ajaran keselamatan, ajaran selamat karena Islam adalah artinya selamat, tapi banyak orang kan ada damai. Selamat sama damai beda, tapi kan terserah mereka lah. Bukan damai nggak ada. Yang ada di situ Islam itu adalah keselamatan. Keselamatan. Iya. Dia ambil dari kata kasalum kan atau menyerahkan diri. Penyerahan diri. Nah, itu ada. Tergantung kalau bahasa Arab ini begini ya, kata di dalam bahasa Arab itu bisa diterjemahkan. Itu tergantung kalimat sebelum dan sesudahnya. Baru kita bisa memaknainya. Karena bahasa Arab itu kalau berdiri sendiri bahasanya ya. Jadi kosakatanya itu kalau berdiri sendiri dia sulit untuk diartikan. Sulit untuk diartikan. Konotasinya kemana, kita masih liar. Makanya dia membutuhkan, kalau bahasa Arab itu membutuhkan kalimat sebelum dan kalimat sesudahnya. Contoh, Rabb. Rabbun itu kan bisa saja menjadi pengasuh. Rabb itu bisa pengasuh, bisa menjadi tuan. Bisa menjadi Tuhan. Maka tergantung kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya. Apakah dia mengarah kepada Tuhan, kalimat Arab ini, atau mengarah kepada Tuhan, atau mengarah kepada pengasuhan. Jadi itu konteks sebelum dan sesudahnya, ada kalimat sebelum dan kalimat sesudahnya, barulah bisa dimaknai
kata Rob itu. Karena bahasa Arab kosakatanya memiliki makna yang mustarak. Mustarak itu banyak arti. Tergantung kalimat sebelum dan sesudahnya. Bisa dipahami nggak? Bisa. Nah, itu. Bisa. Nah, tapi ya kebanyakan kan sekarang kita kan kena kata bahasa agama apa ya? Padahal mereka yang biasanya mengerucutkan agama. Padahal tidak, Kristen juga bukan agama. Karena di Indonesia ini harus ada kok dikatakan untuk apa bahasa ya? Komunitas ya, kepercayaan diberikanlah kata agama. Padahal Identitas. ada, iya. Identitas saja. Padahal dalam kitab suci tidak ada. Gitu loh. Iya, kalau bicara agama itu kan artinya iya. keteraturan. Agama itu artinya keteraturan. Kalau gama itu artinya tidak teratur. Iya, bisa kan? Berarti kan sinonimnya, paralelnya dengan ajaran itu kan ya seperti itu. Ajaran itu kan mengandung makna untuk keteraturan hidup manusia. Oke, kembali ke substansi aja Pak. Itu kita masih bahas terminologi. Jadi bahas lanjut substansinya lah Erben atau Bro Domba. Silakan. Yang lain lanjut. Ini. Saya ya. Kalau nggak ada saya yang bertanya. Belum lagi. Oh silakan. Kalau mau tanya ke Kristen boleh Pak. Kita pengen ditanya. Malah bagus, Pak. Oh iya. Pak Dhani ada satu dia belum selesai, sedikit lagi. Ya silakan. Kalau saya baca literaturnya itu tetap ada asbabun nuzul, tapi itu kan masalah waktu Al-Fatihah itu diterima oleh si baginda Nabi ya, betul ya? Benar nggak? Iya. Itu kan Makkiyah kan, di kota Mekah tuh turunnya. Iya. Ya, jadi sebab akibatnya tetap ada, walaupun tidak seperti ayat-ayat lain yang ada sebab akibatnya jelas gitu. Karena ada peristiwa ini maka muncul nih. Tapi ini tetap ada peristiwa di mana Muhammad membaca malaikat ya membacakan ya Bismillah dan seterusnya sampai dalat apa tuh? Ya pokoknya waladhalin. Amin. Ya, itu berarti itu bukan asbabun nuzul menurut Pak Dhani. Bukan. Makanya kita harus melihat kalau yang asbabun nuzul, contoh masalah. Apakah asbabun nuzul itu harus sebab akibat? Enggak dong. Ya, yang namanya asbabun nuzul itu kan sebab akibat. Ada sebabnya sehingga turun ayat itu akibat. Oke. Sekarang ya, gini Pak, sebab kita tinggalin tuh ya, itu nggak begitu terlalu ini. Cuman tadi masalah menyempurnakan itu Pak, agamamu. Itu sebenarnya ada korelasi nggak Pak dengan agama-agama sebelum sebelum Islam Pak? Dalam hal gini juga Pak Dhani. Aku kebetulan sebentar. Muncul dalam pikiran saya, kan ada di dalam Quran mengatakan Muslim pertama itu ada orang Mesir, ada mengatakan Ibrahim, sementara ada mengatakan Muhammad. Sementara tadi Pak Dhani bilang bahwa baginda Nabi sebelum usia 40 tahun dia agama Hanif. Gimana Pak Dhani bisa menyerangkannya Pak? Ya simpel, kan udah sering saya sampaikan. Yang namanya Islam itu keselamatan ataupun menyerahkan diri. Siapa yang pertama yang menyerahkan diri di dalam kaum bangsa Arab? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau di dalam kaum Bani Israel, siapa yang pertama ataupun sebelum di luar Arab lah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai orang yang pertama menyerahkan diri. Begitu aja simpel itu. Apa susahnya kan? Sama juga dengan orang masuk Islam. Siapa laki-laki yang pertama masuk Islam? Yaitu Ali bin Abi Thalib. Siapa yang perempuan yang pertama masuk Islam? Yaitu Khadijah, istrinya Nabi.
Kan begitu. Nah, kemudian ada lagi, siapa laki-laki yang dewasa yang pertama kali memeluk agama Islam? Maka disebutlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi simple, dia pertama masuk yang beragama Islam, misalnya kan, atau dinul Islam kalau tidak mau disebut agama. Nah, yang pertama kali masuk dinul Islam dari kalangan laki-laki yaitu Ali bin Abi Thalib. Ya, masih umurnya masih kecil. Kalau yang kaum perempuannya adalah istrinya yang bernama Khadijah. Nah, di kalangan orang dewasa yaitu di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nah, kan sama-sama ini. Tergantung, makanya kalau bicara tentang kenapa Rasulullah dikatakan Islam pertama, ya karena dia Arab. Dialah yang pertama. Simple itu jawabannya, nggak perlu banyak neko-neko lah. Silakan, makasih. Udah Pak Erben. Pak, udah lanjut Pak. Jadi saya belum dapat sambungannya ya antara kesempurnaan ajaran dengan kesempurnaan Al-Quran itu, Pak. Kalau misalnya Bapak ya menjelaskan kesempurnaan ajaran siapa yang belum sempurna, atau apakah ajaran yang sebelum Islam ada disempurnakan, atau apa karena belum turunnya semua Alkitab itu, semua ayat itu yang 114 itu. Jadi kesempurnaan itu ajaran ya. Maka saya katakan ajaran Nabi Musa itu belum sempurna. Ajaran Nabi Ibrahim belum sempurna. Karena Ibrahim hanya mengajarkan Hanifan ataupun agama yang lurus saja. Dia tidak pernah menyampaikan tentang aturan-aturan yang lebih terperinci. Kalau dia Al-Quran itu ada yang mengatakan, bukan ada yang mengatakan, tetapi ayat Al-Quran itu dikatakan Al-Quran itu adalah terperinci. Itu ada ayatnya. Beda dengan sempurna ya. Nah, itu kita beda. Makanya jadi gini Pak Dhani, sebentar Pak Dhani. Jadi ajaran yang sempurna itu dasarnya apa Pak? Dasarnya Al-Quran atau dasarnya pengajaran lain Pak? Dikatakan ajaran itu sempurna dikarenakan pertama ayat-ayat Al-Quran sudah selesai disampaikan kepada baginda Rasulullah, dikatakan khatamul anbiya. Kemudian penjelasannya tentang ayat-ayat Al-Quran itu ataupun wahyu Tuhan itu telah disampaikan oleh baginda Rasulullah. Rasulullah telah menjabarkannya. Apa tentang ayat-ayat ini telah dijabarkan oleh Rasulullah melalui hadis-hadisnya. Itu penjabaran terhadap wahyu Allah itu sendiri, penjabarannya. Contoh, di dalam Al-Quran tidak menyebutkan sholat 5 waktu, ya kan? Dan tidak ada tata cara di dalam sholat. Tetapi Rasulullah menyampaikan, begini loh, sholatnya ada 5 waktu. Ditambah sholat sunnah, sholat qoblah, sholat ba'da, sholatul lail, sholatul fajar, sholat duha. Itu waktu itu tambahan. Iya. Bagaimana bentuk sholat itu, aturan sholatnya kan nggak ada juga di hadis Pak. Di hadis ada Pak. Enggak Pak. Coba cari Pak. Aduh. Buka aja di hadis Bukhari, Muslim, semua ada. Kita pernah bahas itu Pak. Misalnya katanya ngangkat tangan, apakah sebatas ini atau sebatas ini, lalu rukuknya berapa lama atau apa? Nggak ada Pak. Ada Pak. Nanti kita buka kan aja. Nanti kita bahasin, sekarang enggak. Tapi yang ini bisa, ini karena di Zoom nih saya gampang membuka. Beda kalau di Zoom ya saya nggak bisa buka file. Soalnya yang saya dengar Pak, dua Quran dan hadis ini tidak bisa untuk memberikan informasi jelas tentang bagaimana tata cara sholat Pak. Bukan maksudnya Pak ya. Ya. Makanya perlu ada istimewa ulama. Oh enggak. Ngaco itu.
Jadi Lengkap salah kok dong hadis. dokter itu. Oh siapa? Siapa? Dokter NU, apa? NU, ketua NU. Salah dong dia. Bisa Siap. diprotes dia, Pak. Akil Sirak. Sirak. Ya, Sirat. Kenapa? Dibilang apa? Dia bilang dua ini kalau orang yang mau belajar sholat dari dua buku ini, hadis dan apa? Dan Al-Quran, tidak akan bisa sholat, Pak. Kenapa pula? Iya, itu dibilang. Maksudnya begini, kalau hanya belajar buku tanpa ada guru itu tidak boleh. Iya, Paham ya? artinya kalau dari buku ini, kalau terinci, bagaimana rukuk, bagaimana ngangkat tangannya, bagaimana sujudnya, itu semua adalah istimewa ulama, Pak. Oh enggak lah, itu hadis itu. Di hadis itu justru tidak cukup, Pak. Aduh. Ya, tunjukkan. Itu. Tunjukkan. Oke, ini hadis ya, saya buka ya sebentar tentang sholat ya. Ruku seperti apa gitu, Pak? Ruku Kita seperti apa dijelaskan gitu loh. Kita hadis, Pak. Kita kan buka hadis. Maksudnya jadi Pak, tunjukkan hadis Iya, yang sebentar menyatakan rukuhnya harus bagaimana, tangannya harus bagaimana. Iya, lengkap, Pak. Ruku itu seperti telur itu di atas bahu punggung kita tidak boleh jatuh. Kenapa Quran kok nggak ngajarin ya, Pak ya? Iya, makanya tadi kalau Anda bertanya itu lagi masalah Quran, saya katakan Al-Quran itu sifatnya petunjuk saja. Huda itu artinya petunjuk. Nanti ada bayina. Bukan terinci dong. Berarti gini, berarti tunggu dulu hadis sahabat itu lebih dulu. sempurna. Pak Dhani mau Hadis nunjukkan itu lebih hadisnya. sempurna dari Quran. Tunggu, Hadis Pak lebih Dhani, sempurna Pak dari Dhani hadisnya. Aduh, udah Pak Dhani, tak lampirkan buannya hadisnya. Ini terlalu banyak yang ngomong bagaimana mau saya Iya, makanya saya berhentikan, Pak. Aduh. Fokus tadi, fokus ke hadisnya, Pak. Silakan, Pak. Coba yang mana mau dulu nih? Mau saya buka hadisnya. Hadisnya, Pak, hadisnya. Nah, kalau buka hadisnya dulu, yang lain tenang-tenang dulu. Ya kan, jadi mengulang dari awal lagi saya nih. Ya kan? Ini saya buka hadisnya. Saya buka dulu hadis apa ya? Ini semuanya ada hadis Bukhari aja lah. Yang terkenal kan hadis Bukhari. Atau Abu Daud aja lah. Abu Daud. Sebentar. Sohe Pak itu ya, Sohe ya. Iyalah, namanya hadis itu kan ada. Sunan Abu Daud aja lah dulu ya. Tentang sholat. Bisa aja dari Bukhari juga nggak Sohe juga ada. Ini bab sholat. Ini waktunya ya di dalam itu kewajiban sholat sudah waktu sholat. Kemudian nanti ada angkat takbir dulu. Di screen share Pak, biar enak melihat. Iya nanti. Nah ini kan saya masih ini kan banyak judulnya nih. Kan saya buka hadis langsung nih. Iya nggak apa-apa ini. Sebentar teman-teman, sabar. Sabar. Yang nggak sabar, jangan ditambahi kopi dulu. Biarkan Pak Dhani mencari, kan nggak gampang. Kita kalau ditanya ini juga belum tentu bisa jawab. Suruh nyari aja dulu, biarin. Nah, ini kan saya lagi mencari. Ini saya sambil cari saya bukakan screenshotnya ya, supaya Anda tidak menyangka saya itu berdusta. Nggak bisa buka screenshot ini. Sebenarnya sebentar saya buka. Silakan Pak Dhani, silakan. Nah, ini baru bisa ya, saya screenshot saja. Oke. Nah, ini tentang hadis. Mana tadi hadisnya? Nah, ini Sunan Abu Daud. Oke. Bisa lihat nggak? Jelas bisa. Nah, ntar lo ya, kita cari dari judul dari awal dulu. Nah, ini kan ada babnya. Mengakhiri sholat. Nanti kita cari juga, ketemu nanti. Orang yang tertidur lupa, orang yang tertidur. Inilah saya katakan agak sulit. Orang yang tertidur lupa, orang yang ini udah membangun masjid. Maksud saya adalah dalil yang menyatakan gerakan-gerakan tubuh. Iya, inilah sedang dicari. Aduh, ini kan kita mencari ini Pak, bukan langsung delebek gitu, nggak bisa saya Pak. Nggak sanggup saya seperti itu kalau nggak dicari duluan, kecuali dipersiapkan dari awal. Ini kan kita nggak persiapan ini. Kita nggak persiapan loh Pak. Iya betul. Nah, kalau kecuali Bapak dari awal minta persiapkan, udah tinggal saya catat itu gampang.
Ya, menurut Iya saya kan? juga begini teman-teman ya. Ini kalau Hanya dialog aja ini kan nazar. dialog waktunya singkat. Kalau Makanya Pak Dani mengatakan ada dalilnya, ya sebenarnya sebatas itu pun kita sudahlah percaya dulu gitu kan. iya. Lalu kita bangun gini, kualitas diskusi kita kan harus diperbaiki. Jangan hanya membahas jual beli dalil, tapi konteksnya ya kita mau bahas apa sih ini? Bahas Mantap ada Pak itu. Ini bahas ada masalah dalil. azan. Kalaupun nggak ada dalilnya terus apa? Apakah Islam runtuh kan nggak kayak gitu? Maksudnya hal-hal yang fundamental gitu loh. Nah, Apa gitu? ini Daripada baru kita membuang iqamah. waktu setengah jam bahas begini ya. Iya, makanya kadang-kadang saya nggak habis pikir loh. Oke, ini apa kita lanjutkan cari ya nih? Nggak, Ini kan menurut banyak saya nih. begini ya. Ketika diskusi bangun dulu topik besarnya apa, lalu prinsip-prinsip argumennya yang mau disampaikan apa, baru jual beli dalil gitu loh. Iya, Kalau belum kalau apa mana dalilnya, saya juga sebenarnya kurang suka kalau saya ditanya mana dalilnya. Ini kan kita mencoba bicara gini, secara filsafat dasarnya bagaimana sih prinsip-prinsipnya gitu loh. Mantap Bang Edo. Ini Maksud ya saya saya sih itu. Ini kan ini ya di Abu Daud, ini taharah, sholat, zakat, barang temuan, manasik, nikah, talak, puasa, jihad, sembelihan, buruan, semua ada nih. Wasiat, waris, pajak, pemimpin, pai, segala macam jenazah, sumpah nazar, jual beli, peradilan, ilmu, minuman, makanan, pengobatan, pembebasan budak, huruf bacaan, kemudian pemandian umum, pakaian, merapikan rambut, cincin, fitnah dan peperangan besar, Al-Mahdi, peperangan besar, Al-Hudud, diat, sunnah, adab. Itu di dalam Sunan Abu Daud. Ini isinya. Saya pikir udah cukup sih pada itu. Mungkin gini, tadi ada pertanyaan menarik dari salah seorang teman Kristen ya, saya lupa. Ini kalau mau hadis Bukhari maksudnya gini, sebentar Pak, jangan dilanjutkan dulu. Maksudnya gini, kalau masalah ijtima ulama itu punya otoritas tidak Pak? Ijtima ulama itu punya otoritas Pak. Karena tidak ada di dalam hadis misalnya, ataupun di dalam hadis itu ya, di Bukhari ada misalnya kan, tetapi ada perbedaan sedikit, tetapi bukan masalah fondamen ya, ada masalah khilafiyah lah istilahnya. Di dalam hadis ini ada, misalnya di Bukhari ada, di Muslim ada, nanti dikaji mana hadis yang lebih kuat antara dua ini, atau dua-duanya dipakai bisa. Maka ulama misal contoh yang gampang ya, masalah kunut, misal ini masalah sepele ya kan, masalah kunut, maka ijma ulama mengatakan dua-duanya boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melaksanakan kunut itu selama 3 tahun. Sebentar Pak Dani, jangan terlalu banyak dulu gini. Kayak gini teman-teman, saya coba moderatorin diskusinya. Jadi gini, ternyata selain Quran, hadis, sirah, dan juga ijtima ulama itu ternyata punya otoritas. Kalau diparalelkan dengan Kristen, kan konsili juga punya otoritas, konsili gereja. Jadi dalam hal sholat ini, tadi mungkin ini jadi topik bahasanya Pak Maelef ya. Gimana Pak Maelef, kalau misalnya, kalau ternyata ijtima pun punya otoritas kok, misalnya menjelaskan lebih detail terkait sholat, misalnya seperti itu, gimana Pak Maelef tanggapannya nih, supaya diskusinya kita mengalir nih, jangan hanya perang dalil dulu deh. Ya, saya sih makanya saya arahkan ke sana. Kalau memang tidak ada di hadis, saya nggak masalah. Oh, berarti ijma ulama berlaku gitu kan? Ke detailnya, karena itu detailnya gitu. Jadi sementara kalau memang belum dapat Pak Dani memberikan lengkap gitu, apakah memang ada cara sholat di hadis, yang nggak masalah gitu. Tapi kalau ada ya nanti aja disampaikan. Yang dimaksud lengkap itu apa? Pewaktuan atau gerakannya? Ada. Nah, itu. Pasti ada Pak. Itu pasti saya sekali lagi. Saya pastikan. Ya. Kan sekarang Pak Dani nggak siap nih, nggak bisa cari ya. Nantilah ke depan kalau kita tanya lagi, Pak Dani langsung udah keluar gitu datanya. Supaya kami tidak salah menilai Pak. Gitu aja sih. Karena kemarin itu Ustadz besar itu ngomong seperti itu gitu. Jadi kami kan nggak salah. Sebenarnya ada loh. Nah gitu Pak. Saya bukannya
mengatakan Pak Sirat itu salah atau benar, tidak. Tapi saya ingin membuktikan saja. Jangan saya salah gitu. Jadi begini, Baik. kenapa Pak Sirat mengatakan begini? Maksudnya Agil Sirat itu menyampaikan kita tidak boleh hanya itu ya, makanya bahasa orang-orang berilmu itu berbeda dengan orang kita yang awam. Dia selalu menggunakan bahasa kiasan. Yang dimaksudkan di tadi, kita tidak bisa membaca hanya di Al-Quran dengan hadis, nggak bisa. Nggak bisa memang. Benar kata saya lagi Sirat. Kita tidak bisa hanya membaca Quran dengan hadis tanpa ada ulama. Maksudnya tidak apabila tidak ada guru. Makanya saya katakan kalau Anda ingin mencerna ucapan Agil Sirat, nggak bisa dimakan mentah-mentah. Harus dicerna dulu sedalam mungkin. Karena orang berilmu itu berbeda cara berpikirnya, Oke, cara sebentar, ucapannya. Pak Maileh, hal urgent apa yang Anda garis bawahi dari pernyataan Pak Said Agil Sirat itu terkait sholat, Pak, sehingga Anda merasa perlu mempertanyakan itu ke teman Muslim, Pak Maileh? Ya, tadi ada runtutannya masalah kesempurnaan Al-Quran, betul ya. Kita mau mendapatkan penjelasan dari Pak Danila yang mewakili Muslim di sini, toh. Apakah kesempurnaan itu tadi kita udah bicara kesempurnaan itu bagaimana bentuknya? Pak Dani udah ceritakan bahwa kesempurnaan itu kesempurnaan pengajaran. Ntar dulu Pak Munir, saya mau jelas mau ini. Lalu kesempurnaan pengajaran. Lalu kita kan kaitkan dengan pengajaran yang mana? Soalnya kalau kita bilang ayat Al-Quran kan ada mengatakan bahwa Allah sendiri katanya ngomong bahwa telah kusempurnakan ya agama, ajaran, kan? Ya, ajaran. Ya itu artinya ajaran dari mana nih? Dari yang mana? Yang nggak sempurna itu apa? Disempurnakannya jadi yang dimiliki Islam sekarang. Kan gitu kan? Kan udah dibahas tuh. Ya udah. Sebelum dijawab Pak Dani sebelum dijawab, Quran juga mengatakan firman-Nya adalah sempurna dalam surah 6 ayat 115. Surah 6 ya kita buka. Surah 6 ya kita buka dulu. Ya kan? Ada tambahan lagi nih. Jadi yang sebenarnya kalau kurang misalnya kurang penjelasan kami, tolong dikasih jelas gitu. Surah 6 ayat berapa? Surah 6 ayat berapa? 115. Al-An'am ayat 115. Kita bacakan aja. Jadi ini ada beberapa. Sebentar Pak Dani. Ini ada beberapa teman Muslim, ada Pak Dani, Pak Munir, Pak Tristan mungkin kalau ada. Nanti silakan menambahkan Pak Dani ya. Jadi teman-teman Kristen, kalau pertanyaannya tentang Islam, secara tidak perlu diingatkan. Yang bertanya, yang menjawab diberikan alokasi waktu yang lebih banyak. Gitu. Kalau yang bertanya terlalu banyak itu lebih kepada menginterogasi bukan berdialog. Silakan Pak Dani, Pak Munir. Oke, di ayat Al-An'am coba kita ambil kalimat aslinya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqam wa adla. Wa tamat itu artinya selesai. Yang saya katakan tadi kan, telah selesailah ajaran itu. Kenapa diterjemahkan oleh Kementerian Agama ini ada sempurna? Karena kaitannya dianggap selesai itu dianggap sempurna oleh penterjemah. Bisa dipahami nggak? Kalau kita kembali kepada bahasa aslinya, tamat, wa tamat kalimatu rabbika. Wa tamat, itu sudah jelas ayat Al-Quran. Makanya kita kalau ada persoalan, kembali kepada original teks. Enak. Kalau dalam Islam, karena ada original teksnya, jadi kami tidak akan ngambang. Makanya wa tamat. Berarti udah selesai dong Pak Dani. Maksudnya Pak Dani. Iya. Oke Pak Dani katakan tamat pun di sana atau selesai, sama seperti yang dikatakan Yesus disalib sudah selesai karena sudah sempurna. Jadi artinya nggak ada diganggu gugat lagi, udah beres gitu loh. Sempurna artinya. Jadi kalau Pak Dani bilang Anda tidak sempurna, Anda bisa dicecar itu nanti sama teman Muslim. Enggak bisa dicecar. Ini kita kembali kepada ada dalil. Wa tamat kalim ini kan ayat Al-Quran nih di surah. Iya, tamat itu maksudnya menurut Anda seorang tamat dari sarjana. Artinya selesai, sempurna. Iya, selesai. Bukan sempurna, Pak. Jangan kita mengada. Ini kan kitab suci, Pak. Jadi begini, manusia. Kalau Bapak, kalau orang awam, oke. Tetapi kalau orang-orang intelek, nggak bisa Bapak mengatakan seperti itu. Ini kan hanya terjemahan ini
sebatas untuk orang-orang yang awam yang baru mengenal ajaran Islam. Itulah yang dikatakan terjemahan. Buktinya Pak Dhani, terjemahan Departemen Agama nggak main-main menggunakan kata sempurna di sana. Masa Pak Dhani lebih pintar dari mereka? Oh enggak. Dari jujur dong. Iya, kan makanya di dalam terjemahan sering direvisi, Pak. Terjemahan ya, bukan ayat. Coba Bapak perhatikan. Di dalam Kementerian Agama itu selalu melakukan revisi terhadap terjemahan. Terjemahannya bukan ayatnya ya, ingat nanti di framing lagi nanti. Jadi ayat-ayat terjemahan ini untuk menyesuaikan yang kebenaran daripada ayat yang original. Coba dibaca selanjutnya Pak Dhani tadi terjemahannya. Ya. Benar dan adil itu. Coba ya. Pak siapa? Pak Anatan atau saya screen aja. Saya screen aja ya, screen ya. Oke, ya, screen. Boleh. Screen aja nih. Bacakan supaya tidak Nah, coba baca ini. Ayat Al-An'am 115. Wa tammat. Coba baca. Wa ta mim ta mati. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Kan jelas ini. La mubaddila li kalimati. Wa huwas samiul alim. Udah jelas di sini mengatakan wa tammat, bukan akmal. Kalau tadi kan kita bacakan di ayat yang saya katakan akmal tulakum dinakum wa tamamtu nikmati kan akmal. Akmal itu artinya sempurna.